tanah air juga beberapa teman kita yang sedang berada di luar negeri. Ini saya sudah agak ketinggalan sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, kita sudah menerima banyak pertanyaan dari teman-teman peserta dari 1.500-an tersebut. Terpilihlah ada 8 teman-teman kita yang akan bertanya. Tim kita akan menayangkan. Oke, suaranya kurang jelas ya. Ya, oke. Apakah sudah terdengar dengan baik? Seperti ditutup sesuatu gitu. Oh, enggak nih. Oke, coba kita cari lagi. Apakah sudah bisa didengar suara? Sudah. Ya, oke, baik. Ini ada pertanyaan dari teman kita, Navita Puji Lestari. Bagaimana strategi menjadi guru kreatif di saat masa pandemi seperti ini? Adakah contoh memberikan tugas kreatif dan memberikan materi kepada anak didik via online sehingga anak-anak tidak bosan? Barangkali ini minta pengalaman Bu Pauline barangkali ya. Silakan Bu Pauline. Terima kasih Pak Oki, terima kasih Bu Navita Puji Lestari. Tadi saya sudah berbagi ya Bu Navita, ada 8 strategi di situ yang kiranya bisa membangkitkan gairah anak didik kita belajar. Tetapi tidak harus selalu online Bu. Jadi itu bisa dikerjakan oleh anak-anak didik kita secara offline. Bahkan tugasnya itu juga bisa dikerjakan secara kelompok bersama adik atau kakaknya, bahkan juga melibatkan orang tua. Contoh, kalau dia diminta misalnya mereview berita di TV, salah satu berita dia pilih untuk direview begitu sambil nonton sama-sama, terus mereka bisa saling diskusi. Tapi harus ada pemandunya dari kita. Pemandunya itu namanya lembar kerja siswa. Nah, di lembar kerja siswa itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah bisa kita sampaikan kepada anak-anak itu, sehingga mereka bisa dengan pertanyaan itu berdiskusi dengan orang tuanya, dengan kakaknya, atau dengan adiknya. Nah, itu contohnya. Dan itu offline, Bu. Nanti setelah waktunya, maka kumpul lagi secara online, baru kita periksa, begitu ya. Atau mereka juga bisa memasukkan tugasnya, submit duluan ke ibu melalui email atau melalui WA misalnya. Tidak harus selalu online di depan komputer. Itu salah satu contoh saja. Ibu silahkan melihat PowerPoint saya, nanti akan dibagikan oleh panitia, saya yakin ya Pak Oki ya. Ya, akan dibagikan. Itu ada 8 yang saya mintakan pada Ibu dan saya tantang adalah bagaimana Ibu bisa memberikan lebih dari 8. Begitu ya, saya memicu cuma 8 itu. Nanti Ibu bisa melengkapi lagi menjadi ratusan, dan saya yakin Pak Oki akan senang banget nih. Ya, karena itu nanti bisa diterbitkan jadi buku ya Pak Oki ya. Buku dari Universitas Terbuka. Nah, betul. Keren banget itu. Ya Bu ya, gitu aja dulu. Silakan. Ya, baik. Berikutnya pertanyaannya datang dari, silakan teman-teman. Dari Audi, STKIP Kusuma Negara, untuk Ibu Pauline lagi nih. Apakah ada hal yang membedakan antara remote teaching dengan e-learning? Ya, remote teaching itu sebetulnya istilah yang digunakan selama masa pandemi COVID-19 ini, ya. Kenapa? Karena tidak lagi ke sekolah, tidak lagi deket-deketan tatap muka begitu ya. Jadi sekarang belajarnya katanya mengajarnya remote teaching saja begitu. Jadi anak-anaknya di rumah, gurunya juga di rumah, saling belajar. Bapak Ibu sekalian, remote teaching itu saya melihatnya sebagai satu situasi dalam kondisi bencana. Jadi itu istilahnya tidak ada persiapan sama sekali. Semua orang terkejut-kejut, tergagap-gagap, harus menjalankan tugasnya masing-masing, tapi dengan tidak ada panduan, tidak ada apapun juga. Jadi ya belajar menjalankan itu sebisa-bisanya, ya. Akan ada kemunduran kurikulum, ya pasti ada gitu. Akan ada pencapaian siswa tidak maksimal, pasti ada. Tapi bisa tetap terus diperbaiki. Nah, sementara kalau e-learning itu sudah sangat well prepared istilahnya.
e-learning itu proses pembelajaran berbasis teknologi yang sudah dipersiapkan memang untuk satu proses pembelajaran. Jadi materinya sudah dirancang, interaksinya sudah dirancang, tugas-tugas juga sudah dirancang, semua sudah ada, dan siswa yang ikut e-learning pun memilih untuk ikut e-learning. Jadi tidak seperti remote teaching yang harus mau tidak mau ikut gitu ya. Nah, kalau e-learning itu saya sebagai siswa saya memang memilih ikut e-learning sehingga saya tahu apa hak dan kewajiban saya ketika ikut e-learning. Begitu juga yang merancang e-learning, dosen atau gurunya itu tahu apa yang harus dia lakukan, kapan dia harus masuk, kapan dia harus membimbing siswa dan seterusnya. Jadi ada satu yang kegawat daruratan yaitu remote teaching, sementara e-learning itu adalah yang well prepared, sama-sama berbasis teknologi. Baik, terima kasih Bu Pauline. Kemudian berikutnya ini ada pertanyaan dari Radite Teguh. Pertanyaannya kepada Bu Dewi Patmo ini. Bagaimana efektivitas masing-masing konsep yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dewi seperti halnya TPCK tadi itu dan section. Apa saja syarat perlu dan syarat cukupnya? Silakan Bu Dewi. Ya, baik, ini untuk Mas Bapak Radite Teguh ya. Jadi sebenarnya kalau itu dua model yang saling melengkapi ya, TPCK dengan section. Jadi kalau TPCK tadi adalah teknologi pedagogical content knowledge. Nah, di sini syarat apa yang diperlukan untuk bisa kita membuat TPCK yang bagus? Kita harus menguasai teknologi apa yang mau dipilih, menguasai pedagogi yang mau digunakan apa, konten. Nomor satu, konten itu udah kita anggap default ya. Konten kalau kita pengajar, kita guru, itu kita udah pasti harus menguasai konten. Yang pedagogikalnya bisa kita cari. Pedagogi yang seperti apa? Cara pembelajaran yang seperti apa yang mau kita pilih. Kemudian teknologi. Teknologinya juga apa yang mau kita pilih. Kita harus menguasai dulu knowledge semuanya ini. Jadi konten itu number one, kita harus menguasai sebagai guru. Pedagogi itu kita tambahkan, cari lagi informasi mengenai informasi mengenai pedagoginya seperti apa dan teknologinya seperti apa. Jadi kalau kita sudah mengetahui knowledge dari tadi teknologi, pedagogi dan konten, itulah yang kita gunakan namanya model TPCK. Jadi syaratnya itu harus menguasai ketiga hal tadi, konten, pedagogi dan teknologi. Nah, kemudian section itu apa? Section itu lebih saya tarik lagi lebih ke bawah, lebih mikro. Itu adalah pemilihan media dan teknologinya. Tadi studentnya seperti apa, kemudian easy to use-nya seperti apa, kemudian C-nya cost-nya bagaimana, kemudian time-nya juga seperti apa. Jadi section itu adalah untuk melengkapi apa yang mau kita lakukan di TPCK. Jadi lebih sangat spesifik dari pemilihan media. Jadi bagaimana kita memilih media itu menggunakan tadi section model. Itu saja saya rasa. Oh, jadi intinya itu sebenarnya kalau dari yang Ibu Dewi yang terakhir tadi itu, TPCK itu meskipun bagus, tapi kalau sectionnya tidak tepat, jangan-jangan right. Pembelajaran. Ya, makanya tadi ditambahkan model yang mengenai section itu supaya tadi TPCK-nya tadi T-nya itu bisa terwadahi dengan adanya section model itu. Baik, berikutnya ini kepada Ibu Hewin, itu teman kita. Ini ternyata dari Papua, Badan Pusat Statistik, Fatul Muin. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar value yang diperoleh siswa pada saat tatap muka maupun online kelas tetap sama, paling tidak setara? Pengalamannya Bu Hewin, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Fatul Muin ya dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua ya, mudah-mudahan bisa diakses dengan baik ya Pak di sana. Jadi value yang diperoleh siswa pada saat tatap muka maupun online kelas tetap sama atau setara. Beberapa penelitian dulu ya, beberapa penelitian yang pernah saya baca itu dapat setara baik tatap muka maupun melalui online ya. Dan justru dengan melalui online siswa itu bisa lebih punya kompetensi ya karena dia menguasai tentang teknologi itu. Tidak harus teknologi yang mahal, susah, tetapi sederhana apa yang dipunyai oleh siswa.
Sebagai contoh, saya dalam keseharian saya juga menghadapi berbagai mahasiswa ya, berbagai karakteristik. Ada yang di wilayah yang memang mudah aksesnya, tetapi ada di wilayah, perkiraan saya juga ini ya, ada di wilayah yang memang susah. Tetapi saya suka gitu, misalnya begini. Misalnya ketika saya kasih tugas, dia memang tidak harus langsung mengerjakan di laptop atau perangkatnya dia, tetapi dia menggambar dan gambarnya bagus. Ya, ini begini, dan dia jelaskan, dia tambahkan juga macam-macam. Menggambar itu kan teknologinya sangat sederhana, tetapi dia disukai oleh dia gitu ya. Kemudian artinya apa? Dari sisi pembelajarannya, dia pasti akan membaca yang kita minta ya. Membaca, kalau di UT itu modul pembelajar harus dibaca, karena itu buku materi pokok yang harus dibaca oleh mahasiswa, oleh siswa. Nah, dia merangkum, artinya kan merangkum modul itu dalam bentuk gambar. Ada penjelasannya di bawah gitu. Dan saya kasih nilai itu, ada nilai tambahan. Karena mahasiswa mengerjakan itu. Mengerjakan dengan menggambar misalnya ya. Saya kira value pada saat tatap muka maupun online kelas itu sama ya. Sama, tergantung sekarang kita bagaimana gitu, dan kesiapan mahasiswa, kesiapan tadi infrastrukturnya bagaimana gitu ya di sana. Yang sederhana seperti itu, gambar itu hanya dia foto loh, dan saya yakin itu foto pun mungkin pakai HP ya, pakai HP, kemudian upload. Jadi dia hanya memerlukan waktu pendek hanya untuk mengupload. Mungkin dia ke warnet ya, mungkin dia ke warnet, karena ada beberapa mahasiswa juga yang belum upload ketika saya tanya kenapa sih ini kok belum mengerjakan gitu ya, saya SMS bilang, Bu maaf ya, saya itu kan kalau ke warnet jauh gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kita harus kenal ya mahasiswa kita, sehingga dan kita harus berusaha bagaimana value itu bisa tetap dimiliki oleh kualitas itu dimiliki oleh siswa atau pembelajar kita. Itu mungkin yang dapat jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bu. Saya ingat tadi yang Bu Pauline bilang, itu kan tidak mesti selalu dengan, jangan dibuat teknologi itu menjadi hambatan ya. Menurut saya sih oke itu. Apakah kalau dia bisanya cuma menggambar dengan tangan dia foto, itu juga baik. Yang penting kan interaksi, istilahnya Bu Hewin tadi dalam presentasinya terjaga. Kan itu yang sebenarnya yang paling penting. Baik, berikutnya ini dari siapa lagi yang ini ya? Pak Agus Triyono. Bagaimana standarisasi untuk pembelajaran virtual di sekolah, melihat masih banyak kendala di daerah terpencil? Barangkali minta bantuan Bu Pauline nih, pengalaman di kementerian. Terima kasih Pak Oki. Pak Agus, barangkali kita sekarang itu ingat dengan gelora yang disampaikan oleh Mas Menteri kita, yaitu Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar itu sebetulnya membuka kesempatan untuk kita melakukan apapun, asal satu mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Jadi untuk pendidikan dasar misalnya itu ada 8 standar pendidikan. Nah, salah satunya adalah standar capaian pembelajaran. Jadi kalau mereka belajarnya mau seperti apa, silahkan. Guru mau membuat kegiatan belajarnya luar biasa, silahkan. Boleh-boleh saja, asal nanti anaknya bisa mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan itu. Kalau mudahnya, Pak Agus, saya kasih contoh adalah kalau kita belajar bahasa Inggris untuk TOEFL, ya. Kalau mau belajar bahasa Inggris untuk tes TOEFL, itu Bapak mau belajar seperti apapun silahkan. Mau belajar sendiri, mau belajar berdua, mau baca buku, mau dengerin kaset, mau les, kursus sampai berpuluh-puluh kali silahkan. Yang penting nanti Pak Oki akan minta angkanya harus lulus 600, kan gitu. Ya, jadi tidak peduli proses belajarnya seperti apa, yang penting ketika Anda dites nanti lulusnya 600. Nah, itu yang namanya standarisasi. Jadi proses belajar virtual, silakan aja Pak, mau ada videonya, mau ada permainannya, ada gamenya, ada gambar, ada apa, monggo silakan. Sebebas Bapak, percayalah bahwa itu akan membantu siswa belajar untuk mencapai capaian pembelajaran.
Yang penting nanti ketika siswanya dites, yang istilah Mas Menteri itu adalah seperti PISA, begitu ya. Nah, itu kelihatan bahwa siswanya itu memang mampu mencapai standar capaian pembelajaran tersebut dan punya sikap yang baik. Itu saja. Jadi silakan Pak, sekarang ini mumpung dikasih kesempatan untuk merdeka belajar. Baik, terima kasih Bu Pauline. Ini kalau saya kaitkan dengan buat Pak Agus ya, sama-sama belajar sih kita. Bu Dewi kan memperkenalkan tadi TCPK, kemudian pakai section. Itu sebenarnya memberi pemahaman kepada kita, merdeka belajar itu, semerdeka-merdekanya misalnya kayak begitu, itu sebenarnya bisa didekati dengan pendekatan. Kemudian Bu Hewin tadi kan di terakhir ya, yang di Bu Hewin terakhir tadi itu, sepanjang interaksinya itu bisa dikendalikan, tetapi tidak mengungkung kemerdekaannya. Kan tadi Bu Hewin bilang, kalau mau gambar ya gambar, kalau dia mau pakai online juga boleh gitu. Itu sebenarnya kalau terpelihara dengan baik, itu bisa kita pertanggungjawabkan apakah itu jarak jauh melalui media ataupun tatap muka, nilai tadi itu akan sampai dia. Demikian juga kalau nanti ada kendala-kendala di daerah terpencil misalnya. Jadi kalau kita ngomong blended system, misalnya begitu ya, open and distance learning ataupun virtual dan sebagainya, jangan langsung berhenti begitu jaringan nggak ada. Nanti pas ada jaringan ya bagus, kalau nggak ada cari yang lain. Itu yang tadi dimaksud oleh Bu Pauline di awal tadi, kreativitas dan inovasi. Baik, ini dari Pak Andi Hasbi. Untuk Ibu Pauline lagi nih, bagaimana yang dimaksud dengan proses pembelajaran blended system dalam pembelajaran khususnya pada kampus yang, ini vokasi Bu Pauline, makanya dia bertanya kali ya. Baik, bagaimana klarifikasi tentang yang ini di pendidikan vokasi? Terima kasih. Blended system dalam vokasi itu bukan semata-mata tatap muka dan online. Ya, jadi blended system dalam vokasi itu lebih jauh lagi adalah di dalam kampus dan di luar kampus. Nah, itu yang kita kenal sebelum ini sebagai kurikulum 321. Ya, 3 semester di kampus, terus 2 semester itu di industri, dan 1 semester siswa boleh berbuat sesuatu, istilahnya bikin paper, bikin penelitian, atau dia kembali lagi ke industri tapi sudah lebih tinggi jabatannya begitu ya, bukan sebagai siswa magang lagi tetapi sudah sebagai misalnya intern atau apa begitu ya. Nah, itu 321. Sekarang pun Mas Menteri kan memberikan keleluasaan misalnya di kampus untuk yang program S1 ya, kan ada ya diploma 4 ya Pak untuk vokasi, itu di kampus hanya 5 semester, sementara 3 semester lagi boleh di mana saja dan boleh mengerjakan apa saja. Nah, jadi blended learning untuk vokasi itu selain tatap muka dan online, kalau saya melihatnya materi-materi itu akan semuanya online begitu ya, tetapi nanti ketika di kelas kalau memang ada tatap muka itu mereka tinggal praktek diskusi, kenapa sih mesin ini kok geraknya seperti ini, kenapa mesin itu geraknya berbeda misalnya seperti itu. Itu yang digunakan untuk tatap muka, tapi selebihnya mereka lebih banyak kepada praktek off kampus istilahnya, masuk ke industri, masuk ke tempat-tempat yang akan mereka bisa menyalurkan kegiatannya dalam bentuk proyek, dalam bentuk magang, dalam bentuk kerja praktek dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pauline. Berikutnya pertanyaan dari teman kita yang lainnya, silakan ditayangkan. Ini kan baru 4 nih, ada 4 pertanyaan lagi tadi. Silakan Pak Usni ya. Ini Pak Andri udah tadi belum? Oh belum ya? Baik, ini ke Bu Pauline lagi nih. Pasca COVID-19 ini bagaimana praktek pembelajaran yang efektif seharusnya? Sebab dunia pendidikan akan kembali ke arah konvensional. Bagaimana kita tetap menjadikan dunia pendidikan tetap berada dalam transformasi digital yang memberikan efek positif bagi pendidikan ke depannya. Silakan Ibu Pauline. Terima kasih Pak. Kalau kita sudah menjalani apa yang disebut new normal, dan sekarang ini kita sudah menjalani tahap demi tahap, gitu ya, dengan working from home, learning from home, semua less kontak, dan sebagainya, Bapak Ibu, rasanya akan sangat sulit kita kembali ke arah konvensional. Karena kalau kita kembali ke arah konvensional, itu artinya kita setback
begitu ya. New normal itu akan menyebabkan kita punya pilihan yang lebih beragam daripada konvensional, sehingga kita menjadi lebih kreatif dan lebih inovatif. Apakah masih perlu tatap muka? Masih. Kan cuma laser kontak, bukan no contact at all gitu ya. Jadi tetap ada kontak, tapi tidak akan sebanyak seperti masa lalu. Dan kita sudah terbiasa dengan masa COVID ini tidak tergantung pada proses tatap muka, kan gitu. Bapak Ibu sudah biasa kuliah dengan tanpa tatap muka sekalipun. Kita yakin, oh anak-anak kita, mahasiswa kita bisa mengerjakan ABC yang LKS-nya sudah disiapkan oleh kita. Jadi saya rasa adalah langkah mundur kalau kita bilang kembali ke konvensional. Akan menjadi sesuatu kehidupan kita yang biasa, itu adalah yang new normal tadi. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Pauline, Bu Dewi Patmo, dan Ibu Hewin. Saya sudah kelebihan 13 menit nih sekarang, jadi saya akan gunakan 3 menit ke depan itu untuk pengumuman. Tapi yang pertama kami akan mengucapkan terima kasih dulu kepada Bu Pauline, kepada Bu Dewi, dan juga kepada Ibu Hewin. Karena ini bulan baik, semoga ini menjadi amal baik kita juga. Terima kasih banyak Bu Pauline, Bu Dewi, dan juga Ibu Hewin. Kemudian teman-teman sekalian, sebagai peserta, Anda akan mendapatkan sertifikat elektronik melalui kegiatan ini. Namun untuk mendapatkan itu, mohon partisipasi teman-teman sekalian untuk mengisi form feedback, umpan balik yang online kami siapkan, agar Anda bisa mendapatkan akses, mendapatkan elektroniknya. Dan kami ingatkan kembali bahwa kegiatan seperti ini akan tetap kita laksanakan sampai dengan bulan Juli yang akan datang, tetapi setelah Lebaran itu akan menjadi hari Jumat sebagai academic day, bukan hari Selasa. Kemudian tadi Bu Pauline itu kan menekankan sekali ya, bahwa saya mengambil benang merahnya begitu ya. Kalau hanya kreativitas dan inovasi, bisa jadi student achievement-nya atau student performance-nya itu nggak nyampe. Nah, Bu Hewin tadi sudah dengan bagus sekali menerangkan apa itu LMS, kemudian kenapa harus dikenali, dan ditambah juga 2 pendekatan Ibu Dewi tadi, bahwa yang namanya TKCP tadi dengan sections itu. Nah, sehingga meskipun merdeka, semerdeka-merdekanya begitu, tapi sebenarnya ya tetap juga kaidah-kaidah akademik itu tetap dibuat. Nah, intinya sebenarnya kalau di Bu Hewin tadi itu, interaksinya dalam tanda petik dikendalikan. Kalaupun ada robot, istilahnya Bu Pauline, itu bukan menggantikan pengendali itu, bukan. Tapi itu justru membantu. Nah, kemudian Bu Dewi tadi bilang, betul banyak teknologi pilihan. Tapi kalau nggak dikenal demografi yang mau kita sasar, maka sehebat-hebatnya TKCP-nya tadi itu, maka itu tidak akan efektif sehingga bisa mencapai hasil pembelajaran yang ditekankan oleh Bu Pauline tadi. Standar, salah satu standar itu kan standar achievement-nya tadi itu. Nah, teman-teman sekalian, kegiatan ini kami harapkan sangat akan bermanfaat. Dan nanti pada akhirnya kita akan menemukan bahwa kegiatan seperti ini adalah cikal untuk the new normal and it belongs to everyone. Nah, mudah-mudahan sekali lagi amal baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu terutama dan juga Bapak Rektor untuk menginisiasi ini itu mendapatkan ganjaran yang baik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih sekali lagi semuanya teman-teman yang 1.500-an orang, bukan hanya dari universitas tapi juga dari kelompok bermain, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, bukan hanya di Pulau Jawa tapi juga ada di Papua sana dan ada dari instansi-instansi lain. Nah, itulah akhir dari program kita kali ini. Saran Anda, feedback tadi itu tidak tertutup untuk topik berikutnya dan juga tidak tertutup untuk narasumber yang Anda usulkan. Karena ini bukan buat UT, tapi ini buat Republik Indonesia. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Tentu saja ada kesalahan atau kekurang nyamanan dari teman-teman sekalian. Dan tim di bawah Pak Usni, Bu Olive, Pak Kartono, Pak Wahyu, demikian juga Pak Yoga dan Bu Eti Ibda mengucapkan terima kasih. Dan semoga acara yang bermanfaat. Kita jumpa pada sesi-sesi berikutnya. Yeay. Terima kasih Pak Oki. Terima kasih Pak Oki. Pauline, Dewi, juga Pak Erwin. Pak Rektor, terima kasih. Ingat teman-teman peserta ada di layar, mohon agar mengisi form feedback di tautan berikut, nanti dimasukkan, sertifikat akan dikirimkan bagi peserta yang telah meregistrasi dan telah mengisi form feedback ini. Form feedback diterima paling lambat 30 menit setelah kegiatan ini berakhir. Dan catatannya Anda juga bisa mengusulkan topik dan juga barangkali narasumber yang ingin Anda sampaikan kepada kami untuk kita lakukan pendekatan.